akal, yaitu doktrin yang melawan akal tentunya. Ini kamera saya lambat ya kayaknya ya. Aduh, wah kacau ini kameraku ini, kenapa ini? Wah, aku tutup dulu aja lah. Suaraku jelas nggak ini? Bagus, Jelas, bagus, Bang. Bang. Tadi kayaknya kameraku ngambek ya. Cek. Halo. Bagus kok, bagus, bagus. Aman, Kanda Aman, aman. Bang. Dan mohon maaf ya para guru, saya lagi di luar noise, jadi saya mute dulu, tapi saya monitor. Iwan Pila jangan lupa di tap ya, di tap. Lanjut Kandar, di aman kok. Tadi buka kamera aman. Oh aman, coba aku buka kamera lagi ya. Aman. Tes. Coba. Tes. Aman. Nggak delay ya? Bang Jepang. Nggak delay ya? Nggak delay ya? Delay nggak? Aman. Enggak, Bang. Aman. Aman, Bang. Oke, aman. Terima kasih. Ya, jadi sebetulnya ini hanya pelajaran, bukan pelajaran ya, Pak. Ini hanya bahasan sederhana, Pak. Bahasan sederhana yang notabene diyakini oleh teman-teman kekristenan itu sendiri gitu loh, Pak. Sehingga jawaban yang saya tulis ini kadang, Pak, itu adalah jawaban mereka sendiri yang mereka tolak sendiri. Gitu loh. Menurut hati dia ya, menurut pikiran dia sendiri. Ya, kan saya tanya, Tuhan menjadi manusia. Saya tanya nih, Tuhan ini Tuhan bukan? Oh Tuhan. Oke. Menjadi manusia. Manusia ini Tuhan bukan? Oh bukan Tuhan. Nah, oke. Berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan. Oh enggak, salah itu. Nah, kan repot. Dia yang jawab sendiri, saya yang disalahkan. Gitu loh. Akhirnya diganti sama dia, Pak. Diganti. Ada yang revisi, ada. Oh itu Tuhan itu, Tuhan itu. Oh Tuhan, iya, oke. Berarti Tuhan menjadi Tuhan, gitu. Tuhan menjadi Tuhan, sama aja Tuhan berarti. Nah untuk apa menjadi Tuhan kalau memang Tuhan? Nah kan gitu. Ada yang mengatakan kalau ilmiah mereka ngawur jawabnya. Kalau ditanya ilmiah banyak yang ngawur jawabannya. Iya, seperti simpelnya begini. Yesus itu dua natur. Natur manusia dan natur ilahi. Saya tanya, natur ilahi ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Nah, natur manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan Tuhan. Berarti Yesus itu punya dua natur. Satu natur Tuhan, kedua natur bukan Tuhan, gitu. Oh, enggak gitu. Nah, disangka lagi. Disangka lagi gitu loh. Ada yang direvisi, Pak. Oh, itu Tuhan, itu Tuhan itu. Oke, Tuhan. Berarti natur manusia Tuhan ya? Iya. Natur rohnya Tuhan ya? Iya. Oke. Natur roh ini kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Oke. Yang natur daging ini kelihatan enggak? Kelihatan. Nah, ada berapa Tuhan? Satu. Satu ini yang kelihatan atau yang nggak kelihatan? Dua-duanya. Nah, kan repot. Aduh. Kalau misalkan Ya, gitu, kalau ujian skripsi suruh balik. Ya, tapi sebetulnya ini adalah Pak, apa namanya, cara kami untuk menyampaikan, untuk membuka pikiran-pikiran dari teman-teman Kristen Iya. yang ya maksud saya gini loh, diskusi itu mbok ya jujur gitu loh. Urusan nanti Ya. Anda mau beriman atau enggak, itu bukan urusan saya sebetulnya, Pak. Betul, Bang. Bukan urusan saya. Jujur Saya dulu. tidak berhak Jujur sama dulu. sekali. Saya tidak berhak sama sekali mengatur keimanan seseorang. Saya nggak berhak. Gitu loh. Tapi kalau diskusi mbok ya ayo jujur gitu loh. Yeah. Contoh ini Bang Adi. Kristen apa bukan? Saya kasih contoh ya. Kristen bukan, Bang Adi? Kristen, oke. Coba saya tes sekarang nih. Maka kita kasih contoh. Ini ya real ya ini teman-teman ya. Nih, Yesus itu punya berapa natur, Bang? Yesus. 2. Oke, Yesus punya 2 natur. Yesus, aku catat nih. Yesus, natur apa dan natur apa? Natur ilahi dan manusia. Natur ilahi dan manusia. Betul? Ya. Oke. Ilahi ini tergolong Tuhan atau tergolong bukan Tuhan?
Ya jelas Tuhan lah bang. Oh, Tuhan. Oke. Nah, kalau manusia ini tergolong Tuhan atau tergolong bukan Tuhan? Ya bukan lah. Bukan Tuhan. Oke, nggak apa-apa. Saya catat. Ini jawaban Anda ya. Oke, bukan Tuhan. Ini daging ya. Manusia ini daging ya, betul ya? Setuju, setuju. Ah, daging. Oh, saya catat tuh daging tuh. Udah ya? Kelihatan dari situ Bang Adi? Oke. Oke. Sekarang pertanyaan saya. Yang mati di kayu salib natur ilahi atau natur manusia? Natur manusianya bang. Natur manusia ya, natur manusia. Manusia ini Tuhan atau bukan tadi? Bukan ya? Betul? Nah kalau itu gini dia. Nah kan mulai kan? Iya. Iya kan nggak bisa. Ayo. Nggak bisa gitu. Nggak Loh, bisa kok ya bisa dan gitu? tidak jawaban kita selamanya atas. Iya. Karena perlu penjelasan enggak. pertanyaan abang yang ini. Iya, jawaban Anda kan natur manusia, betul kan? Iya. Nah, natur manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ini loh, natur manusia ini kan jawaban Anda sendiri. Natur manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Coba. Bukan. Nah, berarti natur bukan Tuhan, betul? Manusia kan bukan Tuhan, betul? Betul? Nah, gitu dong. Saya kasih dalam. Ya, oke ya. Natur manusia atau bukan Tuhan. Oke, nah pertanyaan selanjutnya ini udah oke ya, udah oke nih. Yang mati di kayu salib adalah natur manusia atau natur bukan Tuhan. Ini ya, aku tambahin natur bukan Tuhan. Oke, terus pertanyaan saya selanjutnya. Sabar ya. Di kayu salib. Saya tanya simpel bang. Untuk apa natur manusia atau natur bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Untuk apa bang? Sama aja untuk menghapus dosa kan gitu. Coba Pak Nugroho coba perhatikan baik-baik. Bang Adi coba dibuka mic-nya Bang Adi. Coba dibuka mic-nya. Oke. Ketika saya tanya untuk apa natur bukan Tuhan ini mati di kayu salib, Anda menjawab untuk menghapus dosa, untuk korban menghapus dosa. Berarti dosa Anda dihapus oleh bukan Tuhan, betul ya? Nah, kan? Macet. Penjelasannya bukan gitu. Nah, macet. Jawab Enggak, sendiri, salah sendiri. Loh, ada penjelasannya kan? ya kan? Gimana coba jelasin? Gimana? Jelasin gimana? Silakan. Tubuh Yesus itu dikorbankan. Tubuh Yesus dikorbankan, yang menghapus tubuh Yesus dosa itu Tuhan atau bukan Allah. Tuhan? Ya, tubuh Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Tubuh Yesus. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Untuk apa yang Tapi bukan Tuhan ini dikorbankan? Ya, untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Untuk apa? Yang bukan Tuhan ini, pertanyaan saya, untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Untuk apa? Supaya Allah mengampuni dosa orang-orang yang percaya kepada Yesus. Lah ya, dengan adanya yang bukan Tuhan ini mati, maka dosa dihapus, betul?
Iya, yang percaya kepada Yesus, bukan semua Iya, manusia. berarti kan? harus ada yang bukan Tuhan ini mati kan, betul? Setuju. Nah, ya sudah. Berarti dengan adanya yang bukan Tuhan ini mati, dosa Anda terhapus, betul? Enggak lah, Bang. Bukan gitu. Gimana coba? Sekarang saya tanya. Penjelasannya gini. Sekarang saya tanya, kalau Allah, Yesus kalau mati. Allah, oke. Iya kan? Sekarang saya tanya Allah ya. Sekarang saya tanya Allah ya. Kalau Allah tidak menggunakan Iya. yang bukan Tuhan ini, sekarang gini Bang, dengerin. Kalau Allah tidak menggunakan yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib, dosa tertebus gak? Dosa tertebus gak? Ayo. Silakan jawab Bang. Kalau Allah tidak menggunakan yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib, dosa tertebus gak? Enggak lah, Bang. Kalau Lah iya. kalau nggak ada langkah-langkah berikutnya dari berhubung manusia. ada yang bukan Tuhan ini, berhubung ada yang bukan Tuhan ini, maka dosa Anda tertebus, betul? 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 Ya susah banget jawabnya. Iya, iya, Ya karena sudah. iya kan? Ya Anda sudah jawab gitu loh. Dengan adanya yang bukan Tuhan ini, dosa Anda tertebus. Selesai. Berarti dosa Anda ditebus oleh yang bukan Tuhan. Selesai. Sinyalnya Simpel kurang sebetulnya. bagus sinyal saya nih, jadi apa ngelek-ngelek. Iya, ya untung aja ngelek lah. Kalau nggak ngelek, waduh, bisa tantrum nanti kamu. Sudah, ini simple loh ini loh. Kok bukan begitu, bukan begitu, bukan begitu? Gimana sih? Ya kan saya balik. Iya, gini dia, Bang. Misal nggak ada bukan Tuhan. Misal nggak ada bukan Tuhan ini yang mati di kayu salib. Dosa Anda tertebus nggak? Enggak. Nah, berhubung ada yang bukan Tuhan ini, dosa Anda tertebus gak? Iya. Berarti notabene hakikatnya adalah bukan Tuhan inilah yang menghapus dosa, bukan Allah. Karena apa? Karena kalau Allah yang menghapus dosa, ada atau tidaknya yang bukan Tuhan ini mati, meskipun gak ada yang bukan Tuhan ini mati, tetap dosa tertebus. Karena yang menghapus dosa adalah Allah. Betul? Betul? Nggak betul. Ah, ini nggak Loh, betul. Nggak betul. Gini dia. Enggak, penjelasannya gini penjelasannya. Iya kan? Manusia kan berdosa. Karena manusia berdosa, ada ketetapan Allah. Sinyalnya harus jelek. ada yang Sinyalnya dia dikorbankan. jelek. Gimana? Iya. Sinyalnya jelek, sinyalnya. Bang Adi, sinyalnya jelek, kuy. Putus-putus, suaranya merempet. Iya. Bang Adi, sinyalnya, uy, Bang Adi. Jangan pakai wifi bang, pakai sinyal Iya, itu iya. aja, pakai Karena sinyal. Aduh, jangan pinjam tetangga lah wifi-nya Bang Adi. Aduh. Lu ketawa dia. Ketawa dia. Karena sering Gimana? saya lihat sinyalnya. Karena Oke, saya kasih analogi sekarang ya. 2 hari hujan, 2 hari ini nggak hujan. Jadi Iya. Saya kasih analogi ya. Saya nggak menggunakan kata Allah ya. Saya menggunakan kata Bapa ya. Karena bagi saya Allah itu adalah nama yang suci. Saya menggunakan kata Bapa ya. Bapa menggunakan yang bukan Tuhan untuk menebus dosa. Ini narasi pertama. Oke ya. Bapa menggunakan yang bukan Tuhan untuk menebus dosa. Misal saya balik. Kalau yang bukan Tuhan ini nggak ada, Bapa bisa
Coba Bang Adi. Kalau yang bukan Tuhan ini nggak ada, ini ya, yang bukan Tuhan ini nggak ada, bisa nggak dia menebus dosa? Kalau saya, dianalogikan ke saya ya, Ardi, gimana gizi menggunakan Gojek untuk membeli makanan. Sekarang saya balik, kalau tidak menggunakan Gojek, bisa nggak Ardi ini beli makanan? Ya bisa. Mau ada Gojek, mau nggak ada Gojek, saya tetap bisa beli makanan gitu loh. Bisa dipahami ya, Bang Adi ya? Iya, setuju. Berarti ya gini Bang. Ardi ini menggunakan Gojek untuk membeli makanan. Ada atau tidak adanya Gojek, Ardi tetap bisa beli makanan. Gimana caranya? Ya beli sendiri. Gitu loh. Beli sendiri. Nah, kalau bedanya dengan Bapak begini, Anda mengatakan Bapak loh, lah kalau yang bukan Tuhan ini nggak ada, bisa nggak nebus dosa? Kan nggak bisa. Ayo. Bisa. Menurut betul nggak? Kalau yang bisa. Menurut hukum Taurat. Bisa. Gimana? Allah bisa mengampuni. Akhirnya lari ke hukum Taurat. Memang di hukum Taurat tidak ada konsep penebusan dosa. Yang nggak ada penebusan dosa lewat manusia. Lewat manusia itu nggak ada memang. Nggak ada. Di hukum Taurat itu nggak ada penebusan dosa lewat darah manusia, itu nggak ada Bang. Yang ada itu darah binatang. Itu loh. Iya. Tapi kalau pakai hukum Taurat berarti nggak jadi Kristen. Iya, kalau pakai hukum Taurat dan jadi Yahudi dong. Jadi Yahudi. Ya itu jadi masalah gitu loh. Itu. Gitu teman-teman. Itu bukan masalah menurut saya, karena ada aturan-aturan yang ditetapkan. Aduh Bang Adi, diperbaiki dulu ya sinyalnya. Izin Bang Adi, diperbaiki dulu sinyalnya ya Bang Adi ya. Bang Adi izin diperbaiki dulu ya sinyalnya ya. Aduh, coba diperbaiki dulu lah sinyalnya. Ini kapten ini coba naik kapten. Ayo kita adu logika kapten. Kau naikkan aku, oke ya. Gimana Bang Kapten? Kristen ya? Silahkan. Ayo, Kristen ya Bang Kapten. Woi. Iya Bang. Suaranya nggak keluar Pak Kapten, suaranya nggak keluar. Lagi di mobil minta naik, gimana lah Bapak ini? Lagi di mobil nyetir aja Pak. Jangan minta naik. Aduh. Lagi numpang nih Bang, lagi numpang. Supirnya ada. Lagi ada supir kita kok. Oh, jadi lagi ada supir. Oh iya udah kalau gitu. Oke, silakan. Iya. Berarti Bapak ini posisi di atas mobil ya? Ya, sedang di perjalanan lah Bang. Oh, enggak, duduk di mana? Duduk di dalam mobil apa di atas mobil, Pak? Di dalam mobil. Oh, kirain di atas mobil. Di atas mobil nanti jatuh lah. Iya, bener juga ya. Angin. Lah, itu masuk akal kalau itu, Pak. Masuk akal. Sekarang begini, Pak. Ya, gimana? Tadi kan udah nyimak, Bapak. Udah nyimak belum? Nyimak Bang, nyimak. Oke. Yesus ini terdiri dari dua natur, ilahi dan manusia, betul? Betul. Ilahi ini Tuhan, betul atau salah? Betul. Manusia atau daging ini bukan Tuhan, betul atau salah? Betul. Betul. Yang mati di kayu salib adalah natur yang manusia atau natur yang bukan Tuhan, betul? Betul. Untuk apa natur yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Untuk apa, Pak? Jadi begini, Bang. Ya. Kenapa suka jadi begini sih? Saya jelaskan juga. Saya jelaskan. Iya. Silakan. Tadi saya mendengar Abang bilang kalau Allah tadi menggunakan
Jangan Allah lah Pak, itu nama Tuhan kami Bapa gitu aja loh. Bapa gitu aja loh. Ya udah, saya ikuti narasi Anda. Enggak, sekarang. dijawab dulu aja pertanyaan saya Pak. Untuk makanya apa? ini saya menjawab, Abang kok motong-motong. Kan saya kan lagi menjawab nih. Iya, untuk apa natur yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Untuk apa Pak? Untuk Ya memang sejatinya Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. berarti kesimpulannya natur bukan Tuhan ini mati di kayu salib untuk menebus dosa, betul? Betul. Berarti dosa Anda ditebus oleh yang bukan Tuhan, betul? Kok bukan Tuhan? Loh. Kami mengakui Yesus itu adalah Tuhan dan sekaligus manusia, Bang. Nah, yang mati, saya tanya yang mati, Pak. Yang mati Tuhan atau bukan Tuhan yang mati? Lah, itu kan tidak bisa dipisahkan antara dia dengan wujud manusia, tidak bisa dipisahkan tuh, Bang. Tidak bisa dipisahkan. Pak, saya tanya sekarang. Berarti saya tanya sekarang ya. Kan ada natur ilahi, ada natur manusia, betul nggak? Betul. Yang Kan mati natur apa? Yang mati natur apa? Yang mati itu manusianya. Manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Kemanusiaan yang mati. Tapi, sabar dulu. Ya, Apa? manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Lah, kalau secara pandangan ideologisnya ya itu manusia. Lah, manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Gini, gampangnya gini Pak. Manusia ini termasuk golongan Tuhan atau termasuk golongan bukan Tuhan? Yang namanya manusia pasti manusia. Nggak mungkin Tuhan kita bilang. Lah, iya berarti manusia bukan Tuhan kan? Berarti manusia bukan Tuhan kan? Samakan. Gini Bang, cuman ini nggak bisa Bang samakan sama lah, Yesus. iya, Nggak bisa Pak. Bang samakan. Nggak bisa disamakan. Dagingnya Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Saya tanya. Tapi gini, tapi kalau Bapak bicarakan tentang kita, itu 100% manusia, saya bilang wujud Bapak. Enggak, saya enggak tanya itu. Saya tanya begini loh Pak. Dagingnya Yesus, ini kan Yesus. Dagingnya Yesus, ini Tuhan atau bukan Tuhan? Dagingnya Yesus. Daging yang Yesus itu ya berwujud manusia, ya manusia. Loh lah, iya Cuman Tuhan di dalam atau bukan wujud Tuhan manusia- itu? Bukan Tuhan. Nah gitu Bukan. dong. Berarti Nah, bukan Tuhan. Nah, yang mati di kayu salib, adalah natur daging atau natur manusia atau natur bukan Tuhan, betul? Betul. Nah, berarti yang mati di kayu salib bukan Tuhan, betul? Inilah kan. Jangan Abang coba-coba seperti itu, Bang. Bukan. Oh, Bapak yang jawab Masih sendiri. salah. Saya sudah mengerti Bapak sendiri omongan yang Abang. Gini Bapak loh, sendiri yang makanya jawab loh. Abang gini loh, pemahaman Abang tuh jangan Abang paksakan dengan pemahaman kita, Bang. Karena kami percaya. Ini kalau kan Yesus- jawaban Anda. Betul. Loh ya Memang sudah. Ya, tapi dia tetap Tuhan bagi kami. Loh, oke, saya tanya sekarang, saya tanya. Yang mati, saya tanya sekali lagi ya, yang mati di kayu salib, natur ilahi yang notabene Tuhan atau natur manusia yang notabene bukan Tuhan? Yang mana? Kan saya bilang Abang dari awal, Bang. Pemahaman Kenapa kami- susah kali, Pak? Dijawab Loh. aja simple, Pak. Karena Simple aja dijawab. Pemahaman kami, Yesus itu adalah benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Jadi nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan Baik. itu. Kan saya tulis ini Pak, Yesus punya dua natur, saya tulis ilahi, yaitu Tuhan. Manusia ini Tuhan atau bukan? Kan Bapak jawab tadi bukan Tuhan, betul? Ya, Nah, daging ini kan manusia, betul? betul, Manusia bukan Tuhan, betul? betul, Yang mati di kayu salib adalah natur manusia, betul? betul, Yang notabene natur bukan Tuhan, betul? betul. Berarti yang mati di kayu salib adalah bukan Tuhan, betul? Mati kita. Dagingnya. Mati kita. Aduh. Jangan ketawa, jangan ketawa kalian. Ya Jangan pantas kalian. tertawa lah orang kayak gitu. Ketawa, dengar aku ngomong. Iya, Dengar iya, aku gimana? ngomong. Gimana? Ya. Benar, daging yang mati di kayu salib tadi itu memang bentuk wujud manusia dari si Yesus tadi. Itu Iya, memang kan daging ini kan bukan itu Tuhan. memang murni 100% itu memang wujud manusianya. Manusia Tuhan bukan? Katakan. Manusia Tuhan atau bukan Tuhan? Yang mananya? Daging itu? Manusia Tuhan atau bukan Tuhan? Manusia. Bukan. Lah ya Bukan sudah. Tuhan. Berarti Udah, betul jadi- kan yang mati di Oke, kayu clear, salib. clear ya. Oke, Yang clear. mati di kayu Kita- salib, ya Oke, sabar udah dulu clear, dengerin. udah clear. Ya Daging, clear ini ya. clear ya. Yang mati Clear. di kayu salib adalah Clear, natur. udah. Sekarang apa lagi pertanyaannya? Sabar. Saya sabar dulu Pak. Sabar ya Pak. Udah clear Ya, tapi yang iya mati di sabar. kayu salib itu Tenang. memang butuh manusianya.
Saudara, di tep-tep banyak tentara Romawi. Aduh, kurung kaca, saya terpental. Waduh, mana ini kok kepental ini jangkrik. Aduh, kepental. Aduh. Loh, kemana bapaknya tadi? Jangkrik. Iya, mantap. Gimana ya Bang Ardia? Pada saat doktrin itu mulai tersentuh, mau terkikis. Nah ini. Orangnya belum ada. Tadi udah sempet naik, bentar kok turun lagi ya. Siapa tadi? Pak Kapten tadi ya? Oh itu naik lagi. Lanjutkan. Oke. Saya lanjut ya. Pak Kapten masih monitor ya? Monitor. Jangan lupa sambil di tap-tap, kencangkan tap-tap layar, kencangkan. Di follow teman-teman, di follow ya. Di follow akun saya ya. Teman-teman yang belum follow silakan di follow. Lanjut Bang, lanjut. Aman. Oke, jadi kita sepakat di sini yang mati di kayu salib adalah bukan Tuhan. Sepakat? Sepakat karena itu daging manusianya. Ya, iya, ya kan memang daging manusia yang mati, Pak. Ya. Tuhan betul. Mana bisa mati? Tuhan betul, mana bisa mati? Oke, betul. Okay. Nah, ya sudah. Yang mati di kayu salib adalah bukan Tuhan, betul? Dagingnya, bukan rohnya. Lah ya dagingnya kan bukan Tuhan, kesimpulannya, Pak. Ya, abang bertanyaannya final dong, jangan setengah-setengah. Jadi yang mati kayu salib dagingnya bukan Tuhan, betul. Saya bilang langsung. Tapi kalau abang Pak, manusia atau daging ini kesimpulan akhirnya kan bukan Tuhan. Oke, udah clear kan Bang? Berarti kan iya clear, berarti yang mati di kayu salib bukan Tuhan. Sekarang saya tanya, untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Untuk apa, Pak? Saya ulangi lagi, untuk apa natur bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Untuk apa, Pak? Bang, ini Bang, untuk menyelamatkan dosa manusia. Gimana? Gak denger Pak? Putus-putus Pak. Putus-putus Pak. Untuk menyelamatkan dosa manusia. Loh, menghapus dosa atau menyelamatkan dosa ini? Yang benar yang mana ini? Halo? Ya, untuk menghapus dosa atau untuk menyelamatkan dosa? Yang benar yang mana ini, Pak? Untuk menghapus dosa manusia. Untuk menghapus dosa manusia ya. Untuk menghapus dosa manusia nih, saya tambahin manusia. Berarti saya tadi kan tanya gini, untuk apa natur bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Anda menjawab untuk menghapus dosa manusia, betul? Betul Bang, betul. Berarti dosa manusia ditebus oleh bukan Tuhan, betul? Nah, kalau mengikuti narasi Abang betul. Loh, ini kan narasi Anda. Loh, ini kan jawaban Anda, Pak, bukan jawaban saya. Loh, karena gini Bang, tadi saya tanya gini. Karena Abang fokusnya gini loh Bang, bisa dibilang. Karena Abang fokusnya ke daging tadi yang bukan manusia tadi kan. Abang nggak fokus ke rohnya tadi. Rohnya mati nggak rohnya? Sekarang saya tanya, rohnya mati nggak? Rohnya mati nggak? Lah iya, yang menebus dosa itu yang mati atau yang hidup? Lah, yang menebus itu rohnya Bang. Saya ulangi lagi ya. Yang menebus dosa itu yang mati atau yang hidup? Secara jasmani Bang, nggak mungkin lah roh bisa menebus dosa Bang. Saya ulangi sekali lagi. Saya ulangi lagi Pak. Saya ulangi lagi. Yang menebus dosa itu yang hidup atau yang mati? Yang hidup. Loh, yang hidup. Lah untuk apa mati terusan? Lah mati untuk apa terus? Kalau yang hidup menebus dosa ya nggak usah mati dong, betul nggak? Makanya Bang, logika Abang udah melenceng nih Bang. Loh, logika saya malah nih gimana lah ini? Saya paham maksud Abang sekarang nih. Saya paham. Loh lah iya. Abang sedang berusaha membuat kita ini
meyakini kalau yang mati di kayu salib itu bukan Tuhan. Loh kan abang sendiri yang mengatakan, yang mati di kayu salib, adalah daging. Saya tanya, daging ini Tuhan atau bukan? Anda jawab daging ini bukan Tuhan. Berarti kesimpulannya yang mati di kayu salib adalah bukan Tuhan. Iya, selesai. Dagingnya kan Bang, tapi kan saya bilang tadi. Lah ya dagingnya Tuhan bukan? Iya, saya kan nggak tanya yang nggak mati Bang. Ini coba dibaca, coba lihat sini Bang, lihat sini. Ini tulisannya yang mati atau yang nggak mati ini tulisannya Bang? Yang mati. Nah, yang mati. Berarti yang saya tanyakan yang mati atau yang nggak mati? Yang mati Abang tanyakan kan? Lah iya, saya kan nggak tanya yang nggak mati kan, betul? Ya, sekarang Abang, nah, kalau Abang betul nggak? Nggak dulu, betul dulu kita, betul dulu, betul nggak? Betul nggak? Nah, berarti saya tanya yang mati di kayu salib ini daging atau Tuhan? Nggak bisa dipisahkan itu Bang. Loh, berarti dua-duanya mati. Berarti dua-duanya mati. Dua-duanya mati. Berarti dua-duanya mati. Hah? Berarti dua-duanya mati ya? Dagingnya mati Bang, rohnya tidak dagingnya mati, ilahinya juga mati gitu? Tidak mati. Nah, tidak mati berarti ilahinya nggak mati, manusianya nggak mati gitu? Ilahinya tidak mati, manusianya dagingnya mati. Nah, yang mati daging kan? Yang mati daging kan? Daging ini Tuhan atau bukan? Karena saya bilang tadi Bang, secara kedagingan tidak ada sejarah kedagingan itu tidak ada keilahiannya Bang. Lah iya berarti bukan Tuhan. Berarti yang mati di kayu salib, ini bukan Tuhan, betul? Nggak bisa mempisahkan sama roh Bang. Tadi udah bilang betul. Kalau nggak bisa dipisahkan berarti dua-duanya mati dong. Coba saya tanya pendapat Pak Nugroho dulu ya. Sabar. Saya tanya pendapat. Ya sabar Pak Kapten. Oh, tadi Anda bilang betul, udah selesai itu. Ini buktinya saya centang nih. Saya bilang betul Bang, rohnya enggak ada saya bilang. Loh, daging ini Tuhan atau bukan? Secara kedagingan bukan Tuhan dia Bang. Lah ya sudah betul. Berarti yang mati di kayu salib, yang notabene daging adalah bukan Tuhan, betul? Betul, secara kedagingan. Ya sudah. Berarti yang mati di kayu salib bukan Tuhan. Loh, coba saya tanya Pak Nugroho sekarang. Bagaimana pendapat Pak Nugroho? Sabar Pak Kapten, gantian ya. Ini Pak Nugroho juga Kristen ini. Okay. Pak Kapten, Pak Nugroho juga Kristen. Okay. Saya tanya nih, secara jujur nih Pak Nugroho, gimana diskusi kita? Tanggapannya Pak Nugroho, silakan. Ya kalau saya ditanya Yesus manusia, ya kan? Kalau kita Katolik malah tidak hanya menuhankan Yesus, menuhankan semuanya, paus iya, pastor iya, ya kita akui aja kan, ngapain kita muter-muter? Nah, itu kan diskusi itu harus jujur, betul. Pengakuan dosa juga sama pastor kita, pengakuan dosa kan sama pastor kita. Masuk bilik itu sama pastor kita ngaku dosa, ya kan? Gitu kalau saya. Enggak, begini Pak Nugroho, saya tanya. Pemaparan dari Pak Kapten tadi, Bapak selaku Katolik ya, saya tanya ya. Pemaparan dari Pak Kapten tadi muter-muter nggak menurut Pak Nugroho? Coba. Kalau menurut pandangan saya muter-muter, kalau menurut pandangan saya, karena Katolik kan beda ya dengan Kristen ya. Kalau nah, tuh, saya Pak Kapten coba. Pak Kapten coba. Kalau kita memang akui aja betul. Yesus manusia sudah. Kalau Katolik apalagi saya ngerti masuk hostnya ngapain sekarang nih. Sekarang nih muter-muter tuh pertanyaan host aja yang muter-muter. Saya kan udah bilang kita sudah ngomong tadi. Yang mati itu memang dagingnya. Sekarang pertanyaan selanjutnya apa? Sekarang masa kita fokusnya hanya yang mati itu daging. Yang mati itu daging. Ya oke ya. Yang mati Anda mengatakan yang mati itu daging. Daging Tuhan atau bukan Tuhan? Bang, sekarang gini aja. Sabar dulu. Daging. Yang mana sekarang? Ya sabar pelan-pelan kita Pak. Sabar dulu. Tenang dulu Pak. Iya Pak Kapten, sabar. Diskusinya tenang aja Pak Kapten ya. Kita di sini sambil ngopi lo. Di sini lo Pak Kapten lo. Ya saya sambil ya kan? Tidur sini. Ya makanya itu Pak Kapten santai aja gitu loh. Nggak usah. Loh ada Gerindra nih. Gerindra, ini Gerindra beneran nggak ini?
Barakallahu Maksudnya, fikum. Ini kita kan biar dapat ke titik temunya nih. Maksudnya tuh jangan itu terus. Ya, tanya. gini, Kita Pak. Kita kan udah sepakat Ya, tuh. sabar. Yang mati di kayu salib itu memang dagingnya. Daging Tuhan. Oke, kita cepet-cepetan aja ya. Anda mengatakan yang mati daging. Pertanyaan saya cepet aja, Pak. Daging Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan. Berarti kesimpulannya yang mati di kayu salib bukan Tuhan, betul? Secara kedagingan, Bang. Loh ya kan, muter, gak mau jawab. Tidak mungkin saya membetulkan apa yang tidak betul, Bang. Loh, Karena memang Anda yang mati sendiri itu- yang menjawab. Anda sendiri yang menjawab daging itu bukan Tuhan. Yang mati di kayu salib itu daging. Berarti kesimpulannya yang mati di kayu salib itu daging yang notabene bukan Tuhan. Bang Dewa, masuk Bang Erwin. Udah capek saya mau. Izin pemberitahuan sebentar. Saya capek. Rasa capek Kang Ardi akan terobati. Setelah ini mungkin setengah jaman lagi lah akan ada yang mau bersahadat di sini, insya Allah ya teman-teman. Jangan sampai Masya Allah. Alhamdulillah. Saya lagi nunggu KTP beliau. Saya lagi nunggu KTP lanjut. Tapi begini, nanti minta tolong di store ke saya KTP-nya, tanda tangan sama nomor WA ya. Siap, Kanda aman. Saya juga lagi nunggu KTP bentar lanjut. Ya, dan juga begini, minta tolong teman-teman yang 1900 mata memandang di sini ada narasumber di atas, minta tolong di follow ya teman-teman ya. Minta tolong udah jalan ke rumah. Minta tolong di follow ya teman-teman, izin. Minta tolong di Dan follow iklannya untuk YouTube Bang Ardi dan Abuya Strong Life itu teman-teman yang 1900 jangan lupa mampir di Bang Ardi ya, Bang Ardi dengan Abuya Strong Life. Itu Ya, di YouTube-nya. sini akun YouTube saya teman-teman, izin kalau mau mampir teman-teman, kalau mau ya, kalau nggak mau ya nggak apa-apa, kalau mau ya alhamdulillah, kalau nggak mau ya dipaksa biar mau gitu kan, dipaksa biar mau ya kan. Ini ya, ini YouTube saya namanya Bang Ardi, teman-teman nggak usah keluar dari TikTok, cukup klik link yang ada di bio TikTok saya ulangi lagi, nggak usah keluar dari TikTok, cukup klik link yang ada di bio TikTok saya ya, kemudian klik aja langsung subscribe bagi yang mau. Bagi yang mau nonton di YouTube juga boleh, monggo silahkan, saya nggak memaksa, tapi alangkah baiknya saya paksa gitu loh. Nonton oi. bercanda Kalau gitu ya. untuk YouTube saya ya mohon maaf, untuk 2 bulan ini 3 bulan ini memang istirahat karena sedang kena tembak Romawi. Ya, oke. Lanjut. Saya sapa dulu teman-teman yang ada di YouTube. Assalamualaikum teman-teman yang ada di YouTube. Assalamualaikum semuanya. Semoga antum semua sehat selalu, diberikan kesehatan oleh Allah dan berikan rezeki yang lancar, dan juga yang subscribe, yang nonton di YouTube maupun yang di TikTok, semuanya yang ada di Komal ini semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan lanjut Bang Erwin. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebenarnya semua orang tahu ya Bang Kapten. Kang Erwin izin sedikit ya. Lanjut. Dan jangan lupa Ikhwan Fillah ya, ini kebetulan Jangan itu lagi. Itu udah tutup, udah close tuh pertanyaannya. ini kebetulan baru ya. Bentar Pak, sabar. Tolong dibantu ya, ini namanya tuh Abuya Strong Life ya Ikhwan Fillah. Tolong disupport, insya Allah subscribe itu gratis ya, tidak bayar. Silakan Ikhwan Fillah ya, mampir sebentar, subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah mensupport ya, semua para guru, para apologet untuk membentengi akidah Islam. Terima kasih, lanjut. Tapi Ibu ya, itu nggak ada di ini loh, di apa? Di bio-nya nggak disematkan di bio. Ya, nanti Langsung saja di bio, benar. langsung diketik bisa itu, diketik di YouTube. Kalau mau yang langsung di bio itu ada di tempat saya, makanya klik linknya ada di bio saya gitu loh. Mudah kok carinya tempat Abuya itu, ditulis di YouTube itu langsung ketemu itu. Jangan lupa ya di ini, jangan lupa di tap Bang Zuma, insya Allah sudah siap. Ini saya lagi nunggu KTP, insya Allah bentar lagi. Beliau katanya mau mandi dulu. Intinya jangan sampai rungkat, tap layar yang kuat. Lanjut Bang Dewa semuanya. Assalamualaikum Bang Dewa. Lanjut. Sebenarnya kita nggak ingin mengulas ya Bang Kapten yang tentang pembahasan tadi, tapi kalau kita lihat ya secara umum, secara logika, Bang Kapten sendiri yang sebenarnya membantah dari jawaban awal, padahal kesimpulan yang diambil Bang Ardiansyah itu adalah jawaban dari Bang Kapten itu sendiri.
Nah, disinilah sebenarnya dibutuhkan kejujuran, di mana siapa yang mati, siapa yang mengorbankan, untuk apa dikorbankan, dan gunanya apa. Itu jawabannya ke awal lagi sebenarnya, sudah jelas. Nah, biarkan netizen yang menilai, siapa yang muter-muter. Lanjut Bang Dewa, kalau mau ada yang disampaikan, mungkin mau membantah Bang Ardiansyah. Iya, tadi sudah bagus ya pernyataan dari Ustadz Ardiansyah, luar biasa tadi. Dewa sendiri masih bingung itu, yang mati itu siapa di situ? Yang mati itu Tuhan atau manusia di situ, Pak Kapten? Pak Kapten? Ditanya lagi, aduh mampus. Iya, kami di sini penasaran. Bang Dewa, Bang Dewa tahu nggak bahwasanya itu udah keluar asap itu kepalanya. Jangan ditanya. Kami di sini pengen tahu Pak, pastinya Gini itu loh, Pak. yang matinya itu siapa, ya kan? Kita di sini berdasarkan dalil Pak, jangan berdasarkan asumsi ataupun narasi liar Pak. Menurut Bapak, yang mati di tiang salib itu siapa Pak? Yang mati yang saat itulah Yesus itu sendiri. Manusia atau Tuhan di situ? Kalau kita percaya bahwa Yesus itu adalah 100 Allah, 100% manusia. Baik, 100% Allah, 100% manusia. Ketika Bapak mengatakan Yesus punya dua natur, 100% Allah, 100% manusia, boleh nggak saya mengatakan kalau Roh Kudus punya dua natur, 100% Tuhan, 100% burung merpati? Boleh kan Pak? Itu kan perwujudan dia sebagai Roh Kudus. Iya, maksud saya boleh atau tidak? Merpati. Boleh atau tidak Pak? Boleh ya? Berarti ketika saya mengatakan ketika Bapak mengatakan Yesus 100% Tuhan, Yesus 100% manusia, boleh nggak saya juga mengatakan Yesus 100% domba, Pak? Boleh. Boleh. Boleh tidak saya mengatakan Yesus 100% batu yang dibuang oleh tukang bangunan? Boleh. Boleh. Jelas di sini bahwa natur Yesus bukanlah 100% Tuhan, 100% manusia, tetapi ternyata natur Yesus di situ banyak. Gitu Pak ya? Betul. Nah. Betul kata dia. Lanjut. Baik, menurut Bapak yang mati di tiang salib itu Tuhan 100% atau manusia 100%? Gak ada ataunya Bang. Gak ada ataunya. Baik, kalau tidak ada ataunya silakan. Manusia atau Tuhan, Pak? Tuhan. Tuhan yang mati ya di tiang salib, betul ya? Nah, dagingnya yang mati Bang. Loh, mulai kan? Mulai kan? Kok begini lagi? Mulai kan? Dibilangin kok. Ya sudah, kalau Bapak masih mempertahankan seperti itu, yang saya tanyakan, ketika Yesus mati sebagai manusia di tiang salib, tujuannya untuk apa, Pak? Untuk menebus semua dosa-dosa manusia yang percaya sama dia, ya, yang percaya. Baik, ya. ada ayatnya Pak, ada ayatnya Pak, ada ayatnya. Kita main ayat di sini Pak ya. Ada ayatnya yang mengatakan seperti itu Pak. Yohanes 3:18, baca Bang. Baik, Yohanes 3:18, bacakan Bang. Bacakan Bang. Ada yang baca Bang. Loh, gimana Bapak? Abang ini bawa dalil. Abang kan nanya tuh, saya bacakan. Abang sendiri dong yang buktikan perkataan saya itu benar nggak tuh dalil saya itu. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tuhan Allah. Begitu, Bang? Betul Bang, betul. Tetapi di situ tidak dijelaskan Yesus mati untuk tujuannya untuk apa. Yang perlu di sini Bapak ketahui, Yesus mati sebagai manusia itu untuk membatalkan hukum Taurat, Pak. Tidak ada sama sekali Yesus mati untuk menebus dosa. Di mana ayatnya? Bapak buka Efesus 2 nomor 15. Silakan Bapak buka. Efesus 2 nomor 15. Buka dulu, Pak. Kita pelan-pelan, Pak ya. Lagi jalan Bang, lagi jalan, nggak bisa buka itu. Loh, modal Bapak apa naik ke sini, Pak? Bapak tadi bawa ayat, saya bacakan. Iya. Sekarang saya gantian dong. Saya bawa ayat, Bapak yang bacakan. Silakan. Bentar ya. Efesus 2 nomor 5 bale.
Bapak itu punya supir kok nggak punya HP 2, gimana lah di Bapak ini? Ada slow lagi dibuka. Iya, jangan merasa gitulah. Wong punya supir kok punya mobil nggak punya HP 2, gimana? Berapa tadi? Efesus 2 nomor 15. Ayat 15. Baik, saya pengen tahu ayat itu dibantah atau tidak sama Bapak. Bentar ya, Ternyata saya baca ya. tujuan Yesus mati sebagai manusia itu bukan untuk menebus dosa. Silakan. Bentar, saya baca ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jedor. Jadi tujuan Yesus mati di tiang salib sebagai manusia ternyata itu bukan untuk menebus dosa, tetap melainkan untuk membatalkan hukum Taurat. Setuju Pak? Setuju ya Pak ya? Setuju lah. Ini kan ada dalam kitab. Saya setuju semua. Berarti yang ketika Bapak mengatakan untuk menebus dosa itu salah. Betul Pak ya? Kok salah? Dari mana salahnya Bang? Bapak kan tadi mengatakan kepada kami Yesus mati untuk menebus dosa. Tetapi ternyata di dalam Efesus 2 nomor 15 Yesus mati sebagai manusia itu untuk membatalkan hukum Taurat. Abang jangan lupa Bang, itu ada komanya Bang. Komanya apa? Ya. Dan segala ketentuan. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Maksudnya apa? Menjadikan satu, menjadi manusia baru di dalam dirinya. Yang saya tanyakan bukan itu Bang. Mohon maaf ya. Yang saya tanyakan apa tujuan Yesus mati sebagai manusia? Ternyata bukan untuk penebusan dosa, tetapi jelas di sini dikatakan untuk membatalkan yang namanya hukum Taurat. Abang jangan lupakan Bang. Ayat 15 itu kan ada komanya. Itu Abang baca cuma 15A, 15B-nya apa? Itu saya bacakan tadi. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Manusia baru artinya apa? Manusia dilepaskan dari dosa-dosa menjadi manusia baru. Itu yang saya tanyakan di sini Bang, bukan untuk mencipta manusia baru, bukan, tetapi tujuannya adalah ia telah membatalkan hukum Taurat. Betul Bang, betul. Membatalkan hukum Taurat betul. Kalau saya bilang itu tidak betul, saya berdosa karena saya tidak percaya sama kitab yang saya percayai. Sudah berarti beres sudah sini, tidak ada ya sama sekali yang namanya penebusan dosa. Itu tidak ada Bang. Tetapi yang ada adalah pembatalan hukum Taurat berdasarkan di dalam Efesus 2 nomor 15. Nah, ini pun bertentangan lagi Bang. Ayat dalam Efesus 2 nomor 15 ini bertentangan dengan 1 Korintus 11 nomor 26. Di mana di dalam Efesus 2 dikatakan manusianya mati, tetapi di dalam 1 Korintus 11 nomor 26 Tuhannya yang mati. Tuhannya yang mati. Jadi yang mana yang mau kita pegang Bang? Tuhan yang mati atau manusianya yang mati atau dua-duanya? Abang jangan merembet kemana-mana Bang. Satu-satu bahas ayatnya Bang. Abang satu ayat aja belum kelar nih. Abang ngototnya sama ayat 15A aja. Sementara situ ada koma loh. Masa abang hanya bahas yang 15A aja? Yang 15B-nya Bang bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah ketika membaca yang namanya ayat itu, persoalan yang A dihilangkan, persoalan yang B sekarang masuk ke persoalan yang B, begitu? Iya, Abang kan tidak mau dengan statement kita tuh yang bahas yang di koma tadi. Apakah apakah Abang mendengar juga statement dari saya Bang yang mengatakan dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat? Betul. Mana ada penebusan dosa Bang? Berarti hukum Taurat itu batal oleh kematian Yesus sebagai manusia. Bang, Abang jadi kan manusianya yang mati ya. Abang kan tadi kan bertanya nih sama saya bahwasanya isi ayat dari Efesus tadi yang ayat 15 tadi itu membatalkan hukum Taurat. Kan saya bilang betul. Kan? Nah, tapi berarti Abang untuk penebusan dosa itu tidak ada. Kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib, Abang menyimpulkan sendiri kalau dia tidak menembus dosa. Saya bukan menyimpulkan Bang. Ini ayatnya tertulis. Menyimpulkan. Siapa yang menyimpulkan di sini? Coba pengen tahu apakah seorang Mahadewa menyimpulkan atau di sini membaca?
Saya membaca loh Bang di sini Bang, bukan menyimpulkan. Yang menyimpulkan ayat itu Abang sendiri. Abang baca setengah-setengah Bang. Abang lihat itu di komanya tadi, untuk menggabungkan manusia yang satu itu menjadi manusia yang baru seperti dirinya. Bukan itu Bang yang saya tanyakan, bukan itu. Yang saya tanyakan itu kan Yesus itu kan mati di ayat 15 itu sendiri Bang. Tujuannya Itu kan untuk di ayat apa? 15. Ternyata Yesus kan di mati ayat 15, itu Bang. sebagai manusia untuk membatalkan yang namanya hukum Taurat. Betul. Ini jelas loh Bang Saya- tulisannya. saya Ya bilang betul, sepakat Bang. udah kalau sepakat. Udah. Nah sekarang silakan cari ayat pernyataan Abang yang mengatakan Yesus mati itu untuk menebus dosa. Silakan carikan ayatnya. Tadi kan Abang membawa yang namanya Yohanes 3 nomor 18. Ternyata ayatnya tidak seperti itu Bang, ayatnya. Bang Dewa. Ya. Serius banget Bang Dewa. Serius banget sih. Serius banget tuh Bang Dewa pakai dalil loh. Heran loh saya ini. Baca Bang, Yohanes 3:16 Bang. Nah itu Tadi lagi kan langganan sudah, itu. Bang. Yohanes 3:16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih. Ia tahu ya karena begitu besar kasih Allah itu kan. Betul Bang? Kan anaknya yang tunggal itu kan. Karena Alamak. begitu besar kasih Allah dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan dengan menyalibkan sama atau tidak Bang? Sama. Aduh. Bang. Bang, apalagi? Abang baca sampai habis. Ih, saya udah tahu ayat itu, Bang. Abang Saya sudah udah tahu. setengah-setengah baca ya. Nah, Yohanes tapi 3 tadi nomor abang 16, nanya dalil Bang. dari mana? Masa nggak mau dibaca? Bang, tadi kan saya mengatakan ke Abang pertanyaannya, mana Yesus mati untuk menebus dosa? Ternyata ketika kita membaca Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus sebagai manusia, tujuannya apa? Untuk membatalkan yang namanya hukum Taurat. Itu poinnya Bang ya. Sementara Abang membaca yang namanya Yohanes 3 nomor 16. Tuh, Abang jangan dipenggal-penggal. Untuk menebus dosa atau tidak Bang kelanjutannya? Untuk menebus dosa atau tidak? Saya tanya jujur Bang. Untuk menebus dosa atau tidak? Saya baca aja Bang ya. Saya baca aja Bang ya. Baca silakan. Saya baca biar yang di bawah pun dengar tuh. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, upah dosa adalah maut. Nah, karena pada saat ini semua orang itu berdosa Bang. Selagi masih ada dalam kedagingan, manusia itu masih berdosa. Nah, makanya Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu untuk apa? Untuk menyelamatkan orang dari kebinasaan tadi. Nah, kenapa manusia binasa? Karena dosa. Artinya Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk tidak selamat. ada Bang. Tapi ingat, tidak ada. hanya orang yang Suruh percaya baca yang yang 17-nya. Yang 17-nya gimana itu? Teruskan ayatnya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkan oleh dia, bukan untuk disalibkan. Jelas. Bukan untuk disalibkan. Jelas Pak ya Bang ya. Jadi di dalam Jadi Yohanes 3 nomor 16. Begini Bang. Saya mau menjelaskan penebusan dosa, tidak ada. Saya ketika saya Abang mau mengatakan menjelaskan ayat 17 tadi Bang. Abang ini Saya gimana mau sih? tadi. Bang, Benar, kita Bang. di sini lagi mencari di mana dikatakan kalau Yesus mati itu untuk menebus umat manusia. Ternyata tidak ada. Ada ayatnya itu untuk membatalkan hukum Taurat. Sementara ketika Abang membawa yang namanya Yohanes 3 nomor 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tidak ada pernyataan penebusan dosa Bang. Tidak ada sama sekali. Mengaruniakan di sini bukan menyalibkan. Justru Abang yang tidak bisa mengartikan di sini. Apakah dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, Allah itu boleh diperbolehkan untuk menyalibkan anaknya? Tidak mungkin Bang. Yang namanya memuliakan, yang namanya mengaruniakan sudah pasti memuliakan. Tidak mungkin menyalibkan ataupun membunuhnya. Makanya itu jelas Bang. Begini Bang, saya jelaskan sebentar Bang ya. Saya jelaskan sebentar. Silakan. Bentar ya Bang. Ini kan ayat yang ke-17 tadi sempat disinggung sama yang tadi ya. Nggak dengar Pak tadi siapa namanya tuh.
Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Ya kan? Bang, betul ayat ini bang. Jadi Yesus datang ke dunia, dia bukan untuk menghakimi orang-orang yang berdosa, bukan. Dialah korban bang. Makanya di perjanjian lama ketika Abraham ingin Anda berarti merubah isi, ada merubah isi, malah mengorbankan. Gimana di situ? Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia, bukan mengorbankan diri di situ. Begini, saya mau menjelaskan ini tapi dipotong-potong. Gimana kita bisa mau nyampe nih? Enggak, bukan bang. Abang dari ayatnya saja, abang mengartikannya itu, abang menyesatkan bang. Tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Bible. Saya kan sesuai, bilang, bang. Saya kan saya cuma mau flashback ke belakang bang di hukum Taurat. Kan saya sedang menjelaskan loh nih, tapi dipotong. Menjelaskan apa? Yang makanya kenapa abang larinya ke Abraham? Kenapa abang larinya ke Abraham? Justru bang ya, kalau abang lari ke Abraham, ketika Abraham mau menyembelih anaknya bang, itu digantikan dengan kambing, dengan domba. Begitupun ketika orang-orang Yunani dan orang-orang Yahudi mau menyalibkan namanya Yesus, dia pun menggantikan bang, digantikan dengan orang lain. Nah dengar, salah bang, salah. Begini ya, saya minta waktu 1 menit dan dipotong ya. Jadi di zaman Abraham ketika dia mau menyembelih anaknya, makanya Allah langsung melarang itu Abraham, jangan potong itu anakmu, itu ambil tuh ada domba, potong. Sama seperti Yesus bang, ya Allah mau menghukum ini manusia-manusia, tapi karena besarnya kasih Allah, dia tidak menghukum manusia bang, dikorbankan anaknya. Makanya Yesus di mana Allah melarang itu? Di mana itu? Di mana itu Allah melarang itu? Gak nyambung bang, gak nyambung. Gak tahu kenapa larinya ke Abraham ini. Tuhannya Abraham aja menggantikan anaknya dengan seekor domba. Nah, begitupun Yesus bang. Dari mana? Ketika Yesus digantikan dengan orang lain. Bang. Digantikan dengan orang lain. Abraham hendak menyembelih anaknya, tetapi ternyata Allah menggantikan itu dengan seekor domba. Begitupun kejadian Yesus. Ketika Yesus hendak disalibkan, Yesus pun digantikan dengan orang lain bang. Kan di ayat tadi itu jelas bang. Di ayat tadi kan di ayat Yohanes tadi kan jelas dibilang bang, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini bang, jadi manusia ini dianggap anak sama Allah kita nih bang, sama Yesus, sama Allah. Barang siapa yang percaya kepada anak, sebagai apa percayanya bang? Jangan lari ke situ. Nah, tunggu, ini dulu dibahas. Loh, itu ayatnya. Jadi itulah dasarnya kenapa Yesus disalibkan, karena di perjanjian lama udah tertulis bang, udah ada sejarah. Bang, nggak ada bang. Dalam perjanjian lama tidak ada satupun nubuatan mengenai soal Yesus bang. Nggak ada, tidak usah bilang seperti itu. Abang jangan bahas penyaliban bang, jangan bahas penyaliban. Nanti kalau sama saya, abang muntah darah bang, jangan bang. Beralih aja sama yang lain bang. Ya serius saya. Iya. Muntah darah ya, dipelet tuh bang. Baik, kalau gitu kita coba menggunakan akal aja ya kita di sini ya. Dewa pengen tahu juga. Pertanyaan Dewa ini sudah hampir 6 tahun ya. Dewa pengen tahu pastinya. Ketika abang mengatakan Yesus, baik. Bilang jangan serius-serius. Siap. Yesus dikatakan sebagai anak dan Allah sebagai Bapa. Apakah antara anak dan Bapa itu sama atau beda bang? Sama bang. Anak dan Bapa sama? Sama. Abang dulu pernah geger otak atau gimana bang? Lah, gimana sih abang? Abang kan bicara tentang Yesus kan? Abang bicara tentang Yesus kan? Atau abang bicara tentang anak dan bapak secara biologis secara manusia? Kalau abang bicara tentang biologis secara manusia, beda saya bilang. Tapi sekarang kita kan bicara tentang Yesus nih kan? Berarti ya kan? Yesus itu Bapa itu juga? Betul. Oh, ketika di dunia Yesus Bapa juga? Betul. Masa sih bang? Betul. Ketika di dunia Yesus Bapa juga?